Ya, selamat pagi. Pak Enjang sudah bergabung, Pak, untuk share screen. Belum bergabung, Bu. Oke, suara saya sudah terdengar, Pak Fokas? Sudah, Bu Nen. Sudah. Oke. Oke, saya share. Izin share dulu ya, Prof. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Prof. Iskandar, Bapak Ibu semuanya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Coba di full Sudah. screen kan. Hari ini masih. Sebentar ya, Bapak Ibu. Salah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan atau mereview jurnal Q1. Saya dengan kelompok saya Neni Marlina, Pak Porkas, dan Pak Heri Enjang. Di sini jurnal yang kami review dengan judul The Nexus Between Cash Conversion Cycle and Operating Performance, novel invite from MENA region. Nah, di sini penulisnya ada Ilker Yilmaz dan Haidman Nobane, terbit tahun 2023 di jurnal International Journal of Emerging Market. Nah, di sini ada beberapa hal nanti yang cukup menarik dalam artikel ini, sesuai dengan tema kami adalah cash conversion cycle. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu semuanya bisa memberikan masukan dan diskusi juga atas hasil review artikel kami ini. Oke, berdasarkan review, kalau kita lihat di sini dari judul sudah terlihat bahwa variabel X dan Y-nya. Nah, di mana di sini variabel X-nya dari sisi cash conversion cycle-nya dan Y-nya adalah operating performance. Tetapi di sini nanti dari variabel X-nya dibagi lagi beberapa indikator atau variabel-variabel dan Y-nya itu juga dimuat lagi secara spesifik variabelnya apa. Oke, untuk pendahuluannya di sini. Oke, untuk pendahuluannya di sini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama itu di mana tantangan penting bagi perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis. Salah satunya adalah mengatasi waktu atau jeda waktu atau range waktu antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk menangani jeda waktu tersebut, maka perusahaan di sini memerlukan jumlah modal kerja yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan menyelesaikan kewajibannya. Nah, di sini juga dari jurnal diperoleh pendahuluannya atau latar belakang masalahnya jika perusahaan memberikan periode kredit perdagangan yang lebih lama, jika kreditnya diperpanjang kepada pelanggan, kemungkinan ya
ini akan dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Kenapa? Karena kalau kredit semakin dipanjangkan, maka pelanggan akan semakin banyak. Nah, tetapi hal ini juga dapat menyebabkan masalah saat penagihan dan likuiditas. Nah, sebaliknya jika perusahaan memberikan jangka investasinya atau piutangnya itu lebih rendah, nah ini otomatis akan memberikan dampak yang negatif atau menurunnya dari sisi penjualan. Ini dari sisi penjualan kreditnya. Oke, nah di sini juga di mana periode piutang yang lebih pendek dan periode persediaan serta utang yang lebih panjang memiliki hubungan positif dengan profitabilitas. Nah, di sini nanti memang dari sisi modal kerjanya performansnya dia ada menilai juga dari sisi profitabilitas. Yang selanjutnya, artikel ini dilakukan penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki atau melihat hubungan antara siklus konversi kas dan kinerja operasional. Nah, di mana kinerja operasional di sini diukur dengan profitabilitas, dan di sini juga dari profitabilitas ada nanti diukur lagi lebih spesifik lagi. Nah, dari peneliti mengatakan bahwa novelty penelitian ini dia mengatakan bahwa sejauh pengetahuan penulis, studi ini adalah yang pertama menggunakan model panel dinamis untuk meneliti siklus konversi kas. Nah, dan hubungannya dengan profitabilitas khususnya dalam konteks negara MENA. Oke, untuk telaah teori di sini kalau berdasarkan review kami, teori juga sudah ada digunakan oleh si peneliti, di mana teori yang digunakan adalah teori trade of theory, di mana teori ini antara likuiditas dan profitabilitas. Nah, telah diklaim bahwa terdapat titik optimal modal kerja yang terkait dengan kinerja perusahaan yang lebih tinggi dan memaksimalkan nilai. Terus dari sisi pengertian variabel, manajemen modal kerja, nah di sini adalah salah satu keputusan yang paling krusial dan strategis dalam manajemen keuangan jangka pendek sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari siklus konversinya, di sini adalah metrik yang umum digunakan untuk mengukur manajemen modal kerja. Nah, banyak studi yang menggunakan siklus konversi kas ini ya sebagai metrik dari modal kerja. Nah, di sini mengatakan bahwa siklus konversi kas yang lebih pendek itu akan lebih baik karena jika dia melakukannya jeda waktunya lebih pendek, otomatis kas perusahaan akan lebih cepat diperoleh. Dan bahwa perusahaan makin dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan mengurangi waktu siklus konversi kas mereka. Nah, beberapa studi juga mengklaim bahwa kurangnya investasi dalam akun modal kerja yang berarti menyimpan lebih sedikit inventaris dan memberikan periode yang lebih pendek kepada pelanggan dan mengambil periode kredit perdagangan yang lebih lama, ya, itu dari pemasok dapat merugikan kinerja perusahaan karena potensi biaya, peluang dari kehilangan penjualan, dan hubungan yang lemah dengan mitra perdagangan. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa peneliti pendukung, di mana penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Dusuruta tahun 2018 yang menggunakan data dari lebih dari 10.000 usaha kecil dari Jepang menemukan bahwa hubungan antara modal kerja dan profitabilitas bersifat negatif selama 1 tahun tetapi positif dalam jangka panjang. Yang kedua juga dilakukan di tahun 2021
sebuah studi terbaru menganalisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas, di mana fokus pada komponen-komponen siklus konversi kasnya dan melaporkan hubungan berbentuk U terbalik, berarti ada titik maksimumnya ya, U terbalik untuk piutang, hubungan cembung untuk persediaan, dan tidak ada hubungan signifikan untuk utang. Di tahun 2021 juga dilakukan penelitian oleh Amponsah, Kuatiah, dan Asyamah menyelidiki pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdapat di Ghana dan menemukan hasil bahwa siklus konversi kas dan komponennya memiliki efek positif dan baik tingkat pengembalian aset atau ROA-nya maupun ROE-nya. Oke, untuk hipotesis di sini, di penelitian ini dia membentuk dua hipotesis, menyatakan dua hipotesis, di mana hipotesis pertama ada hubungan berbentuk U terbalik ya antara siklus konversi kas dan kinerja operasional. Yang kedua, jadi ini khusus untuk langsung konversi kasnya, siklus konversi kasnya, sedangkan yang poin 2 ada hubungan berbentuk U terbalik antara komponen-komponen siklus konversi kas dan kinerja operasional. Oke, sedangkan kalau kita lihat metode dan model penelitian, nah, untuk metode populasi dan sampelnya dulu, di sini populasi digunakan ada 141 populasi, ya ada 141, dan dari 141 ini hanya sebanyak 395 yang memenuhi kriteria, ya. Nah, itu adalah perusahaan dari sektor non-keuangan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA dari tahun 2013 hingga 2018. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk indikatornya tadi di sini sudah dipecah ya, ada firm performance, cash conversion cycle, dan semuanya ini adalah variabel-variabelnya nanti yang dibuat ke dalam sebuah model. Nah, ada dua model dalam penelitian ini ya, di mana di sini bisa kita lihat di model ini. Saya perbesar. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan hipotesisnya tadi bahwa untuk yang pertama itu hanya untuk siklus konversi kasnya, sedangkan untuk model yang kedua adalah bagian atau komponen dari siklus konversi kasnya. Oke, itu untuk model penelitian. Ini sama ya. Oke, untuk hasil analisis akan dilanjutkan oleh Pak Enjang atau Pak Porkas. Baik, terima kasih Bu Neni. Izin Prof. Is kami melanjutkan untuk presentasi ke slide berikutnya tentang hasil analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel dinamis dengan estimasi analisis two-step generalist model of moment atau GMM dari Aureliano Bond 1991 yang menggunakan program EView 10. Model GMM menyertakan variabel instrumen 4 agar mendapatkan hasil yang tidak bias, konsisten, dan efisien. Hasil dari analisis metode ini akan membentuk model yang tepat untuk mengetahui efek jangka pendek dan jangka panjang. Next, Bu Nen. Pada penelitian ini untuk deskriptif statistiknya yaitu statistik deskriptif variabel utama di mana nilai rata-rata CCC 172,1 hari, SD 145,4 hari. Ini terdapat pada perusahaan industri CCC rata-rata terpanjang 230 hari. Kemudian ada industri telekomunikasi atau TS, CCC rata-rata terpendek itu 21 hari. Jadi untuk perbedaan CCC, perusahaan industri memiliki persyaratan kredit lebih panjang dengan pelanggan dan pemasok. Telekomunikasi, pelanggan cenderung individu dengan periode pembayaran pendek, bahkan ada yang bayar di muka.
Lanjut, Bu Nen. Kemudian untuk komponen CCC dan rasio keuangan, komponen CCC atau ada indi persediaan, durasi maksimum interval perputaran lebih panjang. Arus kas operasi total aset rata-rata 0,1 atau 10% dari total aset. Ini positif di semua industri. Kemudian ada profitabilitas operasional OPM rata-rata 9% atau SD 0,13. Variabilitas cukup tinggi antar sektor dan negara. Selanjutnya, Bu Nen. Untuk rasio lainnya, rasio nilai pasar atau buku rata-rata itu 2 sampai dengan SD 9,6, variasinya luas, kemudian leverage-nya itu rata-rata 0,2, SD 0,2, sektor utilitas itu ada leverage tertinggi yaitu 50%, dan tangibility-nya yaitu rata-ratanya itu 40% sampai dengan 0,20. Selanjutnya ada statistik berdasarkan negara. Untuk rata-rata CCC tertinggi itu pada Yordania yaitu 211 hari. Kemudian untuk rata-rata CCC terendah itu pada Bahrain yang terdapat 101,5 hari. Pertumbuhan PDB tertinggi itu terdapat pada negara Mesir dengan 3,9%. Kemudian pertumbuhan PDB terendah itu Kuwait 0,3%. Selanjutnya untuk korelasi antar variabel terdapat pada tabel 4, korelasi dengan sisi negatif dengan opta, OPM, tangibility, ukuran, dan pertumbuhan. Pendapatan menunjukkan pengaruh faktor-faktor tersebut dalam mengurangi CCC. Lanjutnya, Bu Nen. Untuk hasil regresi, hubungan positif CCC dan OPM, hasil regresi di tabel 5 menunjukkan bahwa operating positive margin atau OPM dengan jeda 1 tahun memiliki hubungan positif yang signifikan untuk seluruh sampel. Ini mencerminkan konsisten profitabilitas dari tahun ke tahun. CCC memiliki efek positif yang signifikan pada OPM untuk seluruh sampel, meskipun hasil ini tidak selalu sama pada tingkat industri atau suatu negara. Selanjutnya, konsistensi dengan literatur terdahulu. Temuan ini sejalan dengan studi Jakper et al. 2017, Aposaquat dan Asyama 2021, dan Alfred et al. 2021 yang juga menemukan hubungan positif antara CCC dan profitabilitas. Namun hasil ini berbeda dengan temuan Ekvis et al. 2014 dan Arnadi et al. 2021 yang melaporkan hubungan negatif. Penafsiran hubungan positif ini diartikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas dengan menawarkan periode kredit yang lebih lama kepada pelanggan. Pengaruh variabel kontrol, arus kas operasi dan pertumbuhan penjualan berdampak positif terhadap profitabilitas, sementara kepemilikan aset tetap berpengaruh negatif. Variable kontrol ini sepertinya rasio market value to book atau MVBV, ukuran perusahaan, rasio utang, dan tingkat pertumbuhan GDP tidak memiliki efek signifikan. Model kuadrat dan hubungan U terbalik, model regresi kuadrat menunjukkan hubungan terbentuknya U terbalik antara CCC dan profitabilitas menunjukkan adanya tingkat CCC optimal yang dapat dihitung melalui rumus berapa 2 to B itu sesuai dengan metode Altap dan SAP 2018 serta Fernandez et al. 2021. Selanjutnya untuk hasil regresi yang selanjutnya itu sisi optimal keseluruhan dan variasi industri. Pada tabel 7 menunjukkan bahwa sisi optimal itu untuk seluruh sampel adalah 254 hari. Pada tingkat industri, sebagian besar memiliki CCC positif yang tidak berbeda signifikan, kecuali industri energi yang memiliki CCC negatif yaitu minus 1.386 hari. Hal ini diperkirakan karena tingginya penjualan tunai serta periode penagihan yang pendek. Perbedaan CCC pada tingkat negara, sebagian besar negara memiliki CCC positif kecuali Kuwait dan Maroko yang masing-masing mencatatkan CCC negatif yaitu min 1,466 hari dan minus 58 hari. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik pasar yang berbeda, seperti proporsi penjualan tunai dan durasi kredit yang khas di negara tersebut. Untuk variabel kontrol dan profitabilitasnya, OPM yang tertinggal menghasilkan koefisien positif yang signifikan
di banyak industri dan negara. Ini menunjukkan konsistensi probabilitas antar tahun. Selain itu, arus kas operasi dan pertumbuhan penjualan berhubungan positif dengan OPM. Ini mengidentifikasikan bahwa peningkatan dalam cash flow dan penjualan dapat meningkatkan profitabilitas operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk hasil analisa data, hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen cash conversion scale atau CCC secara keseluruhan mempengaruhi probabilitas perusahaan. Meskipun secara individual tidak signifikan kecuali untuk account payable day atau APD yang menunjukkan pengaruh positif signifikan pada probabilitas seluruh sampel. Temuan ini selain dengan penelitian sejalan dengan penelitiannya Motova 2015 dan Goldfalz et al. 2018, ini mengidentifikasikan bahwa dalam merancang kebijakan Working Capital Management atau WCM, manajer perlu mempertimbangkan semua komponen CCC secara terpadu. Untuk variabel kontrol operating cash flow, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan tangibility menunjukkan bahwa pengaruh negatif. Sementara itu rasio MPBV, rasio gearing, dan tingkat pertumbuhan PDP tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada tingkat industri dan negara. Hasil beragam dengan sebagian besar industri dan negara menunjukkan signifikan positif untuk variabel dependen tertinggi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Porkas. Kami persilakan Pak Porkas. Baik, terima kasih. Izin Prof melanjutkan dari artikel ini. Next, Bu Neni, ya ini adalah model rasio profitabilitas, model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Next, Bu Nen, hasil penelitian. Di tabel 5, ini ada hasil uji autokorelasi Aurelano bond menggunakan variabel dependent ROA. Dari tabel tersebut, nilai profitabilitas signifikasi yang didapat sebesar 0,22085, maka disimpulkan tidak terjadi second order autocorrelate disturbance pada sampel yang diteliti pada nilai profitabilitas signifikan lebih dari nilai alfa 0,05 sehingga hasil estimasi model GMM dapat dikatakan konsisten. Next, Bu Neni. Di tabel 6 itu ada hasil uji autokorelasi Aurelano bond menggunakan variabel dependent GOP. Dari tabel tersebut, nilai profitabilitas signifikan yang didapatkan sebesar 0,5470, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi second order autocorrelate disturbance pada sampel yang diteliti karena nilai profitabilitas signifikan lebih dari nilai alfa 0,05 sehingga terjadi estimasi model GMM dikatakan konsisten. Next. Adapun simpulan dalam penelitian ini, yang pertama adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan non-linear antara cash conversion cycle CCC terhadap return on asset ROA dan gross operating profit GOP berbentuk kurva U. Yang kedua, simpulan dalam penelitian ini adalah diharapkan perusahaan pertambangan menggunakan kebijakan modal kerja agresif dengan komposisi tingkat aset lancar yang rendah serta liabilitas yang didominasi pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga, simpulannya adalah bahwa efisiensi modal kerja akan didapatkan jika cash conversion cycle perusahaan melewati titik BEP yaitu 788,64 hari untuk variabel dependent ROA dan 1135,98 hari untuk variabel dependent GOP. Setelah melewati titik BEP, peningkatan cash conversion cycle akan berpengaruh positif terhadap ROA maupun GOP. Next.
Implikasi dalam penelitian ini yaitu temuan dari studi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi para manajer. Mereka dapat merancang kebijakan modal kerja untuk mencapai tingkat optimal akun modal kerja dengan mempertimbangkan keseimbangan biaya manfaat untuk setiap komponen komponen CCC dan pada akhirnya menghasilkan profitabilitas maksimum. Next. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti telah memasukkan perusahaan aktif dari wilayah MENA selama periode waktu yang dipilih. Dengan kata lain, tidak memasukkan perusahaan pasif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat diterapkan pada kasus kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Yang kedua, keterbatasannya adalah sampel terdiri dari perusahaan yang terdapat di bursa. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak berlaku untuk perusahaan swasta atau juga usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, keterbatasannya adalah peneliti menggunakan sampel perusahaan di wilayah MENA, meskipun negara di wilayah tersebut adalah negara berkembang. Hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk semua negara berkembang dari bagian dunia lainnya karena karakteristik spesifik berbeda. Adapun keterbatasan yang keempat adalah peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan semua negara berkembang. Next, ini adalah daftar pustaka, diantaranya itu daftar pustaka pada artikel ini telah disajikan dengan cukup lengkap, terdiri dari buku dan artikel jurnal yang mendukung penelitian ini. Dan selanjutnya artikel ini diterima dan dipublikasi pada tahun 2023 dalam pengutipan teori penulisan telah memperhatikan kebaruan referensi meskipun masih terdapat beberapa rujukan lama selain buku yang sudah lebih dari 5 tahun. Dan yang terakhir, beberapa kutipan juga tidak memenuhi seluruh komponen dalam pengutipan seperti beberapa artikel yang dijadikan referensi yang dilengkapi dengan doi. Next. Oh, selesai ya. Mungkin ini aja, Prof. Ya, terima kasih Pak Prakash. Tapi saya boleh lihat dulu Pak, mungkin di-share jurnal ini, jurnal apa ini? Boleh di slideshow. Bu Nen, tolong apanya Bu Nen? Aslinya, yang jurnal aslinya. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah Bu Nen. Coba atasnya Bu. Oh, emerald ya. Iya, emerald, Pak. Emerald. Iya, Prof. Jadi yang seperti ini Q1 Pak ya? Iya, benar, Prof. Q1, Prof. Seperti ini pun bisa juga tembus ya. Cuman kasusnya negara MENA region di Turki ini kan bisa masuk dia. Oman ya, di Oman. Oman. Ya, Prof. Bisa ditangkap itu, Prof, untuk semua negara berkembang, Prof. Iya, betul Pak. Jadi ini bisa peluang juga ini untuk di apa ya? Bisa terbitkan di sini jurnal. Ya, Bro. Apa Bisa nama dibantu. jurnalnya, Bu? Nama Ini, jurnalnya Prof, apa? International Journal of Engineering Emerging ya. Emerging market. Emerging. Oh, emerging market ya. Q1 ya. Iya. Oke, berarti bisa juga ya ambil sampelnya satu provinsi lah katakan ya. Bisa masuk tembus ke Q1 dengan data sekunder, kira-kira demikian. Ya, mungkin ada hal lain Pak yang perlu dikritisi. Silakan Bapak Ibu. Izin, Prof. Ya, Pak. Mungkin di luar dari jurnal ini, Prof. Misalnya kalau berkaitan dengan apa, Prof, data gitu kan, Prof. Untuk ketentuan di kita itu bagaimana sebenarnya, Prof? Artinya
aturan-aturannya gitu. Misalnya kalau misalnya data sekunder itu seperti apa gitu kan, wilayahnya itu bagaimana? Mungkin ada ketentuan khusus gitu di tempat kita, Prof. Izin. Iya Pak, sebenarnya kalau untuk untuk Q1 mereka itu maunya terima ya antar negara gitu ya. Apakah dia kelompok negara OECD gitu kan, atau negara negara kelompok G11 atau G10 gitu kan, atau negara Uni Eropa gitu kan, atau kelompok negara Amerika Latin. Nah, seperti itu idealnya untuk publish di Q1. Nah, ini saya terkejut juga gitu ya, bisa masuk di Q1 di Emerald lagi gitu kan, dengan hanya sampel kabupaten, provinsi. Nah, jadi idealnya itu ya Bapak Ibu, antar region ya, kewilayahan. Jadi seperti negara kelompok OECD, Uni Eropa gitu kan, atau negara Asia, atau negara emerging countries gitu kan. Nah, seperti itu idealnya. Tapi ini bisa ya. Itu Pak Enjang. Terima kasih, Prof. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang kita tanggapi dari tulisan ini, baik itu format kutipan atau juga esensi atau juga dari kesimpulannya, silakan. Oke Pak ya, jadi ini kesimpulannya adalah hasil dari data sekunder gitu ya, dan dari laporan keuangan ya, pada perusahaan-perusahaan yang berada di provinsi MENA, itu saya kira. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak, ya silakan Pak. Di luar dari konteks ini, Prof, disambung dari Pak Enjang. Iya, Pak. Ini kan masalah Scopus kini ya, Prof ya. Iya, Pak. Kita dan saya pribadi kan masih belajar ya, Prof ya, untuk bagaimana artikel kita itu untuk tembus ke Q ya, Iya, Prof Pak. ya. Bisa nggak dari Prof itu, misalnya ada pelatihan atau apa, Prof gitu, tentang ini berkaitan nanti kan kami di satu kelas itu kan orang akademisi ya, Prof ya. Iya, Pak. Jadi perlu juga ini artikel di Scopus ini minimal ya Q3 ya, Prof ya, untuk kepangkatan. Iya, betul Pak. Itu bisa nggak waktu Prof itu misalnya kita bentuk pelatihan sehingga kita nanti bisa tembus, Prof? Iya Pak, jadi untuk USU sendiri Pak sudah ada lembaga gitu kan, yang tiap bulan lah gitu ya, tiap bulan nanti memberikan pelatihan gratis, seperti lembaga LIPIHKI gitu ya. Jadi LIPIHKI itu nanti ada, apakah dia bulanan atau per 3 bulanan, itu mengundang Bapak Ibu mahasiswa PSD ya, program doktor, untuk mengikuti pelatihan publikasi Scopus ya, sehingga Bapak Ibu terhindar dari jurnal predator ya kan, terhindar dari discontinue gitu kan, kemudian juga terhindar dari yang namanya jurnal bajakan, hijack gitu kan. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Nanti tunggu aja informasinya, saya akan kirimkan itu seandainya ada buka ya untuk pelatihannya. Sekitar 2 bulan lalu ada itu Pak. Belum Bapak Ibu kita ketemu ya, itu ada pelatihannya. Saya kira Siap, itu Pak. Prof. Siap, Prof. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, boleh nanti untuk jurnal ini boleh di-download gitu ya, dicari lagi atau dilihat lagi, dan ini peluang untuk publish ya, seandainya nanti ada tugas atau disertasi Bapak Ibu untuk terbitkan di sini di Q1 gitu. Dan juga yang untuk UAS-nya Pak, Bapak Ibu mohon dibayar ya, jika sudah accepted, maka jika sudah dibayar maka akan terpenuhi gitu ya, nilai UAS-nya. Itu saya kira. Untuk tugasnya, Prof, izin mungkin dari kelompok kami dan yang lainnya teman-teman mungkin sudah accepted dan sudah membayar. Ya. Sudah membayar, Prof. Ada yang reject, Pak? Ada, Prof. Mungkin kami ya, dari kelompok kami ini ada 3 kali ya, Bu Nen ya? Revisi, 3 kali. Pak. Iya, revisi ya. Revisi, ya. bukan reject, Pak. Revisi ya. Iya, revisi aja Pak, bukan reject. Diterima tapi dengan syarat direvisi seperti itu, Prof. Ya, bagus Bapak Ibu. Jadi itu nanti
Ketika accepted aja udah nilainya 80% gitu kan. Nah, itu saya kira. Berarti setelah di accepted seperti itu, kami sudah bisa nanti persiapkan untuk nanti hakinya, seperti itu ya, Prof? Iya, Bu. Untuk Nanti terbit haki. itu ada langkah lain, yaitu dipresentasikan katanya kan, tanggal berapa itu? Ya, Tanggal tanggal 27 ya? 27, 27-28, Prof. 27-28 nanti November. wajib Bapak Ibu ya untuk papernya itu dipresentasikan dan bahasa Inggris dan waktunya juga 10 menit aja, nggak lama-lama. Saya kira Itu yang mempresentasinya semuanya atau gimana, Prof? ya boleh Pak, bergantian. Jadi Bergantian, misalkan Prof, ya? 2 orang, ya Bapak Ibu lah bergantian. Bagusnya presennya. semuanya aja ya, Prof. Ya betul Bu. Jadi bergantian aja, Sama. misalnya dari sisi introduction-nya Bu Ya. Neni gitu kan, dari sisi literatur Metodenya review-nya siapa? Sisi Pak Injam gitu kan, resultnya. baru hasilnya Pak Forkas. Nah, Ya. slide-nya nggak usah banyak-banyak. Siap, Prof. berarti hampir sama seperti presentasi sekarang, semuanya menjelaskan secara bergantian seperti itu ya, Prof ya? Iya betul Bu, tinggal baca saja gitu. Jadi nanti Prof nggak dibatasi nggak slide-nya, Prof? Ya, Karena kalau dibatasi, sedikit Pak. dia Prof kan berarti banyak ngomong. Masalahnya banyak ngomong nggak bisa juga dikembangkan karena bahasa Inggris, Prof. Iya betul Pak. Jadi hanya 5 lembar itu Oh slide-nya. gitu. Ya. Nah, Biasa kan Prof strateginya kan agak panjang, agak banyak slide-nya supaya dibaca. 10 menit saja, Pak Aston. Oh Iya. iya, siap. Izin 10 menit Prof, saja. ini nanti untuk terbitnya kapan ya, Prof ya? Itu Bu, Artikelnya. setelah presentasi nanti dibilang dikabarinya mau terbit di sini, mau terbit di proceeding atau di mana gitu kan. Nanti ditawarkannya. Oh, iya. Terus iya, Prof, Prof. itu Prof, kalau misalnya sudah selesai proceeding, Prof, artinya waktu kita presentasi, nah kemudian kan kalau misalnya kan kita mau melengkapi data atau mungkin melengkapi artikel kita masih bisa Prof sebelum Iya. apa ya, Prof ya? Ya masih bisa Pak Aston. Jadi Iya. masih panjang itu, artinya revisi-revisi nanti akan ada. Iya Prof ya. Ya. Jadi ada kesempatan lah untuk nambah data atau mengubah judul atau mengurangi similarity. Nah, itu masih ada peluang. Iya Itu. Prof, ya. Oke Prof. Jadi terakhir, Prof, setelah tadi kan 80% Prof bilang tadi ya, Ya, Prof. betul Pak. Jadi kalau udah selesai semuanya berarti udah 100% lah ya, Prof ya? Oh. Iya, betul Pak. Gitu presentasi dan dimuat di proceeding udah 100%. 100%. Hakinya, hakinya Prof? Hakinya nanti Bu, ketika udah terbit baru kita hakikan. Oh, oke, siap, Prof. Oke, Bu Dama, ada yang mau ditanya Bu Dama? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, yang kami punya juga Prof, kebetulan kan sudah di accepted Prof, kemudian Sudah. udah kita bayar, kemudian tapi masih ada juga diminta untuk perbaikan Prof. Iya, Hanya nah, di mana letak perbaikannya, kalau yang pertama jelas disebutkan Prof kan, bahkan per alinea kan dikasih notes Prof. Lalu iya. yang kedua ada lagi perbaikan. Setelah itu yang ketiga ada lagi ya Bu Dama ya? Oh tidak Pak, itu bukan perbaikan. Oh, tidak Dia ada hanya perbaikan. memberikan keterangan aja untuk kita tuh mensubmit ulang bagian final versinya saja. Iya, bagus. Berarti udah dua kali Oke, kok. revisi kita ya, Bu Dama? Ya, tiga kali revisi udah ideal itu Pak. Baru belajar Prof. Ya Pak, mudah-mudahan lancar Pak ya. Siap Prof. Siap, Prof. Ya. Baik Izin, Bapak Ibu Prof. sekalian, itu sajalah ya. Izin, Prof. Sekali revisi Ya Bu. dua kali. Izin, Prof. Macam-macam Iya, Bu. Bu Dama. Bu Dama, suaranya kurang jelas, Bu Dama. Satu kali kita revisi. Izin, Prof. Iya, Ada yang mau saya sampaikan. Iya Bu, silakan. Bu Dama. Iya. Saya Febriana, Oh, Prof. Bu Febri ya. Yang semalam menyampaikan. Ya, Bu. Jadi untuk yang artikel saya itu sudah kita coba untuk membayar tetapi membal, Prof. Itu bagaimana ya, Prof? Oh. Coba nanti di email lagi Bu, apanya? Editor and chief-nya. Oh iya, baik, Prof. Nah, Di email aja ya, Prof. Iya, Saya ada mengalami kendala dalam pembayaran, bagaimana selanjutnya, begitu aja Bu.
Oh Mungkin iya. Bu Febriana, artinya gini Bu, mungkin bisa disampaikan karena pembayarannya pakai kartu debit, Prof. Jadi Oh pakai ya, yang tadi ya Bu Febri. Oh Artinya iya. kalau kita kan pakai kartu kredit, Prof. Jadi Bu Febri itu pakai apa ATM apa namanya kartu debit ya, Bu? Kalau ya, kartu jadi debit dia harus Mastercard sepertinya, Bu, baru bisa. ya, Pertama kita sudah coba dengan kartu debit, kemudian kan tidak bisa, kemudian dibantu teman pakai kartu kredit. Nggak bisa juga, Prof. iya. Kalau gitu Bu, akun PayPal-nya aja, kirim by PayPal. Oh gitu ya. Atau di email aja lah sama editor Ensip-nya untuk Ke bayar editornya ya. Kebetulan kan pembayaran via yang PayPal atau via link. Minta link sama beliau, dan kita payment dengan link itu, dengan kartu oh kredit kita. iya baik. Ya, Prof. Ya, terima kasih, Jadi Prof. Bu Rosmawati aja ya yang mengalami kendala ya. Iya. Ya. Prof, minggu depan Baik. gimana perkuliahan Prof? Masih tetap yang sama Prof? Iya Pak, Perkuliahan. tetap sama Pak. Oke, siap. Ya. Kadang itulah Pak, jam 8 saya kadang lupa ya, kelelahan ya kan, biasalah. Udah tua. Izin tadi ya Prof ya, diingatin tadi Prof ya. Iya Pak, ya, terima kasih Pak Prokes. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja perkuliahan kita hari ini, malam ini ya. Dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu bisa Oke, Prof. meninggalkan Terima ruangan. kasih, Prof.